Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 51. Terlalu bucin mencintai secara ugal-ugalan. Aku ingin meminta maaf atas segala sikapku selama ini padamu, ujar Arta pada akhirnya. Setelah berhasil menepis keraguan, ia pun akhirnya bisa menyampaikan tujuannya. Ayah tersenyum miring. Entah mengapa, hal itu membuat Arta sedih. Mungkin karena ayah sudah terlanjur kecewa padanya. Jadi ia meremehkan permintaan maafnya. Aku sungguh minta maaf. Aku tahu, sikapku selama ini pasti sangat menyebalkan sehingga membuatmu kesal bahkan benci padaku. Aku tak apa, mungkin aku pantas mendapatkan kebencian dari. Kenapa? Jelaskan alasan kenapa kau tiba-tiba bersikap seperti itu padaku. Apa aku sudah berbuat salah padamu sehingga kau membalasku seperti itu? Potong ayah membuat Arta menghela nafas. Ia menunduk, ia tahu. Ayah pasti akan menanyakan alasannya membenci gadis itu. Jangan diam, Arta. Kalau kau ingin aku memaafkanmu, jelaskan alasannya padaku. Kenapa kau sampai bersikap ketus dan seakan begitu marah dan membenci diriku? Katakan Arta, katakan, seru ayah pelan, namun sedikit menekan. Arta memejamkan matanya sambil menggenggam tangannya erat. Aku seperti itu karena aku cemburu. Apa, cemburu? Tanya ayah terbata. Arta mengangguk pelan. Ya, aku cemburu. Aku cemburu melihat kedekatanmu dengan Kak Raffi. Aku pikir kalian memiliki hubungan. Oleh sebab itu, aku bersikap seperti itu. Maaf atas kebodohanku selama ini. Maaf, ucapnya dengan mata menatap ayah nanar. Ayah terkesiap. Ia tidak pernah menyangka kalau sikap Arta seperti itu padanya. Karena laki itu cemburu melihat kedekatannya dengan Raffi. Ya, ayah akui ia memang kerap terlalu dekat dengan Raffi. Hal itu karena keberadaan Raffi membuatnya merasakan hangatnya sikap seorang kakak. Ayah sangat ingin memiliki seorang kakak. Tapi mau bagaimana lagi, sedangkan ia saja anak pertama dan satu-satunya ayah dan ibunya. Ya, ayah tidak memiliki saudara. Sebenarnya hampir punya, namun ternyata janin calon adiknya tidak berkembang. Sehingga ibunya terpaksa menjalani prosedur kuretase. Sikap Raffi yang hangat dan humble membuatnya senang bukan main. Dan merasa selalu ingin didekat laki itu. Bukan berarti ia dekat karena meminta perasaan pada laki itu. Tidak. Ayah murni menganggap Raffi seperti kakaknya sendiri. Cemburu, bagaimana bisa, memangnya kau? Aku menyukaimu, ayah, sangat menyukai. Aku memang tidak tahu, ini perasaan cinta atau bukan. Tapi yang aku tahu, aku bahagia melihatmu tersenyum. Aku sedih melihat kau bersedih. Dan, aku cemburu melihat kau dekat dengan laki lain. Meskipun itu adalah kakakku sendiri, ungkap Arta pada akhirnya.
Ayah terperangah. Tenggorokannya mendadak kering. Ia pun segera menyedot jus alpukatnya tergesa sampai ia tersedak dan terbatuk-batuk. Arta panik. Ia pun segera ke sisi ayah dan menepuk pelan pundaknya. Setelah batuk mulai mereda, Arta meraih botol air mineral yang tersedia di meja dan membuka tutupnya. Setelah itu, ia menyodorkan botol air itu pada ayah. Ayah menyambutnya lalu meminum isinya tak sampai setengah. Setelah itu, ayah meletakkan botol itu kembali ke atas meja. Ia pun menoleh ke arah Arta. Untuk pertama kali, ia bisa bertatapan dengan Arta. Jantungnya berdegup kencang. Binar itu terlihat nyata, namun sayangnya, semua sudah terlambat. Sejujurnya ayah pernah menaruh hati pada Arta. Tapi sikapnya yang dingin dan ketus membuat ayah akhirnya memilih menyerah. Tak jarang ia berpura menanyakan tentang Raffi berharap ia bisa lebih dekat dengan Arta. Tapi respon Arta selalu saja membuatnya kesal hingga akhirnya membuatnya benar-benar menyerah. Ayah memalingkan wajah, matanya memerah, sesak. Itu yang ia rasakan saat ini. Kenapa baru sekarang? Kenapa? Di saat semua sudah terlambat, kenapa kau baru mengatakannya sekarang? Air mata ayah menetes. Kedua tangannya terkepal di atas paha. Berusaha sekuat tenaga menahan gejolak di dalam dada. Arta cukup terkejut mendengar perkataan ayah barusan. Apa sebelumnya kau pun memiliki perasaan yang sama padaku? Tanya Arta penasaran. Kalaupun ada, semua sudah percuma. Terlambat. Kita tidak mungkin bersama. Arta yang sedari tadi menahan diri, akhirnya kalah juga. Air matanya pun merebak seiring berjuta penyesalan di dalam dada. Artinya selama ini ayah pun memiliki perasaan yang sama padaku. Dan karena kebodohanku, aku kehilangan kesempatan itu. Arta dan ayah sama menangis. Mereka harus menyadari mencintai tak harus memiliki. Tidak adakah kesempatan untukku? Lirih Arta. Maaf, aku nggak bisa, jawab ayah dengan nafas tercekat. Kini mereka saling bertatapan. Luka, keduanya pun terluka, keduanya pun merasa bersalah. Arta menyalahkan kebodohannya, sedangkan ayah menyalahkan dirinya yang tak bisa jujur. Tangis keduanya semakin menjadi. Arta mengangguk. Pada akhirnya ia harus mengalah dan mencoba untuk mengikhlaskan. Maafkan aku, maafkan atas kebodohanku. Ayah menggeleng. Tidak, ini bukan hanya kesalahanmu, tapi juga aku. Seandainya aku bisa jujur, ayah terisak. Tapi semua takkan menjadi sepelik ini andai aku tidak bersikap bodoh. Cemburu buta, cemburu yang tidak semestinya. Keduanya saling menatap sakit. Jangan menangis, lirih Arta sambil menyeka pipi ayah yang basah. Mungkin ini sudah jalannya, imbuhnya sambil memaksakan untuk tersenyum. Tapi kau juga menangis, Arta terkekeh. Siapa yang menangis? Kilah Arta. Keduanya terkekeh, tapi air mata tetap mengalir dari sudut mata keduanya.
Semoga kau bahagia, ya. Meskipun sakit, tapi aku harus mengikhlaskan. Aku harap kau pun bahagia. Lain kali, kalau kau menyukai seorang perempuan, jangan seperti ini lagi, oke? Perjuangkan dia. Jangan mudah terbakar cemburu yang pada akhirnya membuatmu menyesal. Meskipun berat, tapi Arta memaksakan diri untuk mengangguk. Entah apakah mungkin ia akan menemukan sosok yang bisa menggantikan posisi gadis itu di hatinya. Karena setiap sudut hatinya saja sudah dipenuhi oleh gadis itu. Akhirnya, dengan berat hati, keduanya pun saling mengikhlaskan dan melepaskan. Meskipun berat, tapi itu harus mereka lakukan. Perjalanan mereka masih panjang. Terlebih Ayah sudah memiliki seorang tunangan. Ayah tidak mungkin memutuskan pertunangan mereka begitu saja. Sebab ini berhubungan dengan dua keluarga. Ia tak mau mengecewakan orang terdekatnya bila pada akhirnya ia lebih mengutamakan cintanya. Alhasil, ia memilih mengorbankan cintanya. Meskipun sakit, ia yakin sakit itu perlahan akan sirna. Begitu pula rasa cintanya pada Raven, ia yakin akan tumbuh seiring kebersamaan mereka. Rumah tangga Yaya dan Raffi semakin hari semakin harmonis. Setiap sore, bila sempat Raffi akan menyempatkan diri untuk menjemput Yaya dan mengantarkannya pulang. Hari penuh kebahagiaan. Apalagi seiring bertambahnya usia kehamilannya, membuat sikap posesif Raffi semakin menjadi. Ada yang ingin kau beli, Sunshine? Tanya Raffi pada Yaya saat dalam perjalanan pulang. Yaya memperhatikan para pedagang yang berjejer di sepanjang jalan pulang sambil mengusap perutnya. Ia belum menemukan makanan yang ia inginkan. Yaya awalnya menggeleng hingga tiba mobilnya melewati gerobak penjual rujak buah membuat Yaya berteriak. Berhenti. Yah, lewat, desah Yaya. Jalan itu merupakan jalan satu arah jadi mereka tidak diperkenankan untuk putar balik. Raffi memperlambat laju mobilnya untuk melihat apa yang ingin Yaya beli. Kamu mau rujak buah, Ayang? Yaya mengangguk, tapi udah kelewatan. Raffi mengusap kepala Yaya dengan sayang. Ia terus melajukan mobilnya hingga di perempatan jalan. Lalu Raffi memutar mobilnya ke kanan membuat Yaya mengerutkan kening. Kita mau kemana? Kenapa belok kemari? Tanya Yaya. Kita bisa putar mobil lagi untuk membeli rujak buah yang kamu mau, sahut Raffi. Tapi apa kamu nggak apa-apa? Kamu pasti capek banget kan? Yaya sebenarnya tidak tega. Tapi ia memang benar menginginkan makan rujak buah yang dilihatnya tadi. Ia sampai menelan ludahnya sendiri saat melihat seseorang yang makan rujak di tempat. Untuk kamu dan twins, apa yang tidak, Raffi tersenyum manis membuat Yaya tersipu bahagia. Hingga akhirnya mereka pun memarkir mobil di depan salah satu ruko yang tutup. Lalu Raffi berjalan sambil menggandeng tangan Yaya menuju penjual rujak buah. Yaya pun mulai memesan aneka buah.
Apalagi saat melihat buah mangga muda dan kedondong membuat liur Yaya seketika berkumpul di mulut. Tak sabar rasanya ia ingin menyantap rujak itu segera. Setelah membeli rujak buah, mereka kembali berjalan sambil bergandengan tangan. Tanpa sadar ada sebuah motor yang melajukan kendaraannya pelan sambil memperhatikan keduanya. Si pengemudi motor tersenyum miris. Seharusnya aku yang ada di posisi itu. Seharusnya aku yang menggandeng tangan Yaya. Seharusnya aku. Mata pengemudi motor itu berlinangan air mata. Tak sanggup melihat kemesraan yang ditampilkan Yaya dan Raffi. Ia pun segera melajukan motornya secepat mungkin. Bukan hanya hari kehidupan Raffi dan Yaya yang dilimpahi kebahagiaan. Kehidupan Giandra pun semakin berwarna semenjak ia menikahi Alifa. Bubun, nanti kita ke mall, yuk. Alia mau beli kado ulang tahun untuk teman Alia. Mau? Ya, mau, ya. Bujuk Alia sambil memeluk lengan Alifa. Alia, ngapain kamu? Minggir, ayah mau duduk sama Bubun. Sergah Giandra mengusir sang putri yang duduk di samping Alifa. Ih, ayah, Alia, kan lagi ngomong sama Bubun, protes Alia. Mau, ya, Bun, ya, bujuk Alia lagi. Tanya ayah dulu, Gih, Bubun gak bisa pergi tanpa izin ayah. Entar kualat, sahut Alifa sambil cekikikan. Masih ingat toh, sindir Giandra. Ceka, ya, iyalah. Giandra terkekeh teringat seminggu yang lalu Alifa pergi tanpa seizinnya. Lalu di perjalanan, mobilnya mogok membuatnya akhirnya menghubungi Giandra. Giandra sampai mengomel karena tahu istrinya pergi tanpa sepengetahuannya. Padahal ia bilang sedang tak enak badan, tapi ia masih saja memaksakan diri untuk pergi. Ayah, boleh, ya, Bubun temenin Alia. Janji deh, gak lama kok. Tak tega melihat wajah mengiba Alia. Akhirnya Giandra pun setuju dengan catatan harus selalu memberitahukan keberadaannya. Keesokan harinya, Alia dan Alifa pun pergi ke mall dan masuk ke salah satu toko pernak-pernik. Alifa membantu Alia memilih barang apa yang sekiranya cocok dijadikan kado untuk temannya itu. Teman kamu itu cewek apa cowok? Tanya Alifa agar tidak salah memberi kado. Laki, jawab Alia sambil terkekeh. Mata Alifa melotot. Kalau mau beli kado untuk cowok yang gak di sini, Alia. Ya udah, ikut bunda sini. Alifa pun membawa Alia ke sebuah distro. Kenapa nggak jam tangan aja, Bubun? Jam tangan mahal. Kamu aja masih minta duit sama ayah. Mau kasih kado yang mahal untuk temen. Kado itu nggak perlu mahal, asal bagus dan bermanfaat. Tapi ngomong, ini beneran temen atau? Temen beneran kok, Bubun. Swear, ucap Alifa sambil mengangkat kedua jari telunjuk dan jari tengahnya. Alifa mengangguk. Alifa pun menyarankan Alia membeli topi atau sebuah baju kaos untuk temannya itu. Apalagi distro yang mereka datangi memiliki koleksi yang bagus dan kualitas yang tak kalah bagus dengan merek luar. Wah,
bajunya keren, keren, ya, Bun. Kira cocok yang mana ya? Pilih yang warnanya netral dan gak banyak corak. Cowok itu biasanya suka baju yang terlihat simpel, tapi tetap keren dipandang mata. Alia pun mengangguk. Ia pun melanjutkan memilih baju yang cocok untuk temannya itu. Sementara Alifa sibuk memilih kemeja yang cocok untuk suaminya. Saat menemukan kaos yang cukup menarik di matanya, Alia pun segera mengulurkan tangan untuk mengambil kaos berwarna hitam tersebut. Namun, di saat bersamaan ada sebuah tangan yang juga hendak mengambilnya. Saya duluan, ucap Alia hendak protes. Tapi saat melihat siapa tangan siapa itu, Alia segera menurunkan tangannya. Tanpa banyak kata, ia segera membalikkan badannya dan berjalan menuju Alifa. Bun, panggil Alia. Al, udah dapat yang dicari? Bubun aja deh cariin, terserah mau yang kayak gimana, ujar Alia yang sudah kehilangan semangat untuk mencari kado. Ya udah, Bubun yang cariin deh. Kamu tolong pegang ini baju untuk ayah, ucap Alifa. Alia pun mengangguk dan menerima beberapa potong kemeja itu. Alifa segera berjalan menuju deretan baju kaos. Wah, kamu di sini juga? Sapa Alifa pada jiwa. Mbak Alifa, iya, Mbak. Sendiri, sama Arta. Ini kan distronya Kak Raffi. Oh, ya, Alifa cukup terkejut. Jiwa mengangguk. Mbak mau beli baju untuk siapa? Oh, itu, mau cariin untuk Alia. Dia mau ngado untuk temennya katanya. Jiwa terdiam. Ia melirik Alia dengan ekor matanya. Alia tampak sedang sibuk di bagian topi. Sepertinya Alia sudah mulai merealisasikan perkataannya. Yang akan pura tidak saling mengenal saat mereka bertemu. Jiwa mengedikkan bahunya. Ia justru senang melihat Alia yang seperti itu. Alifa dan Yaya ada janji untuk makan malam bersama malam itu. Untuk itu Yaya sudah menyiapkan baju yang akan mereka kenakan saat makan malam. Yaya terlihat cantik dengan gamis merah muda yang dikombinasi dengan pasmina berwarna senada. Meskipun kehamilannya sudah cukup besar, namun hal itu tidak mengurangi kadar kecantikan wanita tersebut. Sementara itu, di depan lemari kaca besar miliknya, Raffi tak hentinya menghela nafas. Ia mematut dirinya di depan cermin. Tak ada yang salah memang. Hanya saja kenapa Yaya memintanya memakai kemeja berwarna pink Fanta seperti ini? Tapi demi membahagiakan sang istri, ia pun terpaksa menerima. Untung hanya kemeja, kalau jumpsuit. Bayangkan coba, Raffi seorang dokter muda, memakai jumpsuit berwarna pink Fanta. Raffi seketika menggelengkan kepalanya. Kenapa? Nggak suka dengan kemejanya? Tanya Yaya yang sudah cemberut. Ia berdiri di belakang Raffi membuat laki itu tersentak. Nggak kok, ini bagus. Lihat, aku jadi semakin tampan, kan? Ucapnya sambil tersenyum 5 jari.
Yaya tersenyum lebar. Sangat. Jadi semakin tampan. Ih, gemesin banget sih. Yaya mencubit kedua pipi Raffi. Raffi menerima saja apa yang dilakukan Yaya. Bahkan ia pernah diminta Yaya menemani ke minimarket menggunakan daster. Malu, sudah pasti. Tapi ini Raffi loh, mana bisa ia menolak permintaan istrinya. Terlalu bucin, mencintai secara ugal-ugalan. Sudah siap? Tanya Raffi sambil menatap lekat wajah sang istri yang terlihat menggemaskan dengan pipi yang terlihat lebih berisi. Yaya mengangguk, mereka pun segera berangkat menuju restoran, yang sudah terlebih dahulu direservasi oleh Giandra. Malu dong dia kalau Raffi yang memesankan dan membayari. Toh ide ini pun berasal dari Alifa istrinya. Jadi sebagai suami yang baik, Giandra pun segera mereservasi restoran ternama untuk makan di sana. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, akhirnya Raffi dan Yaya tiba di restoran yang dituju. Raffi turun terlebih dahulu dari mobil lalu ia berputar dan berdiri di depan pintu di mana Yaya duduk. Ia segera membukakan pintu dan meletakkan telapak tangannya di sisi atas mobil dengan satu tangan yang lain terulur. Untuk membantu Yaya turun dari dalam mobil. Bersambung.